Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, coaching. Perkenalkan, nama saya Adi Fitriansyah Rizkoni SPD dari SMP Negeri 4 Satu Atap Mantewe. Rekan saya, perkenalkan saya Ridwanto SPD dari SMA Negeri 1 Mantewe. dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Yustina Jemida SPD, guru TK Katolik Taman Harapan, Kecamatan Simpang 4. selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Pak Adi. Bagaimana kabarnya? Ibu, alhamdulillah baik, sehat. Ibu gimana? Sehat juga Pak. Baik. Oke. Baik Pak Adi. Sebelum nanti Pak Adi melakukan coaching, kita akan mendiskusikan dulu ya tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Oke. Dimana nanti pertama itu apakah sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Yang kedua, apakah sudah menggunakan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang dilakukan coaching. Yang ketiga, bagaimana coaching mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, apakah proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, siap Ibu. Baik Pak Adi, ini pertanyaan pertama ya Pak. Apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang secara spesifik nanti saat observasi itu dikembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dalam proses coaching itu, karena dengan kita hadir penuh di situ maka kita bisa mendengarkan aktif apa yang terjadi dalam proses percakapan, sehingga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi dari coaching itu sendiri. Baik, luar biasa Pak. Pertanyaan ketiga Pak, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan? Indikator ketercapaiannya, saya ingin coach ini menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga dapat membuat rencana aksi yang nantinya dilakukan dan itu bertanggung jawab. Oke, baik Pak Adi, itu pertanyaannya nanti ya Pak ya. Oke, saya ucapkan selamat melakukan coaching. Kiranya nanti prosesnya berjalan dengan baik dan juga menemukan hasil yang memuaskan untuk coaching Bapak sendiri. Terima kasih, selamat melanjutkan. Selamat sore Pak Ridwanto. Selamat sore Pak Adi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Adi. Pak Adi sehat juga? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh. Hari ini Pak Ridwanto sudah meluangkan waktu untuk kita bertemu di sini. Karena ini percakapan singkat Pak, apa yang mau diomongin hari ini? Saya mau berbicara tentang apa ya, sebenarnya nggak masalah-masalah banget, tapi mengganggu pikiran saya Pak Adi di pembelajaran saya di kelas-kelas yang mendapat jam terakhir ini. Mereka itu kurang aktif dan kurang semangat untuk pembelajaran di saya Pak. Baik, jadi Pak Ridwanto itu ada kendala, murid-muridnya itu kurang aktif dan kurang bersemangat ketika dalam proses pembelajaran Bapak. Nah Pak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan kita nanti? Saya
ingin mendapat solusi dari masalah saya dan bisa merencanakan supaya pembelajaran itu lebih baik lagi Pak Adi. Oke, baik. Pak Ridwanto, tadi kan Bapak mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran Bapak itu anak-anak itu kurang aktif dan kurang bersemangat. Bisa nggak Bapak ceritakan seperti apa sih? Mereka itu ya sebenarnya enggak 100% tidak aktif, beberapa masih ada yang aktif. Tapi kalau saya bandingkan dengan kondisi pagi itu sekitar 90% itu tetap antusias saja. Tapi entah mengapa kalau di jam-jam terakhir itu 60% itu sudah mulai loyo siswa itu untuk kurang semangat lagi untuk belajar, seperti itu Pak. Baik, jadi di jam-jam siang itu tuh anak-anak itu 60% sudah loyo begitu ya, tidak semangat gitu, apalagi ya sudah itu jam-jam yang ngantuk gitu Pak ya. Kalau dari pengamatan Bapak dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Ridwanto dalam untuk mencapai tujuan itu? Kalau saat ini sih saya perkirakan di angka 5 Pak Adi, keaktifan mereka di saat pembelajaran saya. Nah saya berharap ya tidak muluk-muluk bisa saya tingkatkan ke angka 8. Ya setidaknya sedikit banyaknya ada perubahan Pak Adi. Baik, di angka 8 ya. Ingin meningkatkan di angka 8. Angka 8 itu seperti apa harapan Pak Ridwanto? Harapannya mereka itu lebih antusias lagi untuk pembelajaran saya, biarpun di jam-jam kelas yang mendapatkan jam-jam terakhir di penghujung pulang itu tetap bersemangat mereka. Baik, apa nih kelebihan Pak Ridwanto atau kekuatan mungkin ya untuk mencapai tujuan itu? Sebenarnya saya itu sudah menjadi guru itu berusaha dengan baik. Yang saya lakukan itu di jam-jam terakhir itu ice breaking Pak. Jadi ice breaking supaya mereka itu semangat untuk belajar lagi, refresh lagi. Saya melakukan ice breaking seperti itu. Jadi Pak Ridwanto itu sudah melakukan ice breaking. Lalu setelah Pak Ridwanto melakukan ice breaking itu hasilnya bagaimana pada waktu itu Pak? Sebenarnya bagus saja, mereka kembali lagi ceria, kembali lagi memperhatikan, tapi selang beberapa menit ke depan mereka kembali ke posisi yang mereka ngantuk, lemas seperti itu. Baik, jadi itu Pak Ridwanto sebenarnya sudah melakukan, berhasil tapi cuma sebentar gitu ya. Lalu gini Pak, apa rencana Bapak untuk memperbaiki kondisi itu atau rencana dalam mencapai tujuan anak-anak itu aktif juga? Mungkin saya lebih meningkatkan kompetensi saya lagi ya Pak ya. Ice breaking itu lebih ke arah yang bervariasi lagi, jangan yang itu saja supaya murid itu tidak bosan. Dan saya itu sebenarnya sudah mencari referensi lain, bisa di YouTube, bisa di Google, di PNM seperti itu. Sebenarnya saya sudah berusaha sih, tapi bagi saya masih kurang maksimal ini Pak Adi. Jadi Pak Ridwanto tuh pengen membuat variasi ice breaking lagi ya dengan referensi. Ada nggak strategi yang lainnya Pak? Mungkin saya merencanakan selain ice breaking, saya merencanakan diskusi kelompok dalam setiap pembelajaran supaya mereka lebih aktif. Dan saya mungkin bisa terapkan pembagian peran, tanggung jawabnya anak ini apa, tanggung jawab anak yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi mereka tidak merasa ngantuk di kelas itu, mempunyai tanggung jawab masing-masing. Oke, jadi Bapak ingin membuat aktivitas belajar dengan diskusi kelompok begitu ya, dengan pembagian peran supaya anak-anak semuanya aktif seperti itu.
Lalu ini ada dua nih, mana yang mau lebih dulu dilakukan atau? Kalau menurut saya dua-duanya saya lakukan Pak Adi. Jadi supaya lebih bagus, breedingnya tetap berjalan, habis itu pembelajaran berkelompok itu berjalan juga, dan saya pengen merencanakan strategi saya itu breeding dan berkelompok itu saya masukkan di FPP saya Pak Adi. Entah itu nanti di bagian pendahuluan atau habis itu kegiatan inti atau penutup. Jadi SBT-nya tetap, tetapi saya masukkan kegiatan intinya itu diskusi kelompok yang punya peran masing-masing. Oke, jadi begitu dua-duanya ingin dilakukan ya. Iya. Ingin dilakukan. Adakah yang mungkin membantu Bapak dalam melakukan rencana itu, Pak? Rencana mungkin saya minta tolong kali ya Pak, karena saya punya teman yang sangat akrab, yang saya percayai seperti itu, yang saya sering sharing. Mungkin saya meminta bantuan untuk mengontrol saya, apakah saya itu bisa menjalankan ini secara komitmen seperti itu. Baik Pak Artwanto, kita sudah sampai di penghujung obrolan nih. Apa yang sudah Pak Artwanto dapatkan dari pembicaraan kita? Untuk pembicaraan Pak Adi, sebenarnya saya itu sudah bisa sebenarnya menentukan solusi atas masalah saya, dibantu dari Pak Adi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebenarnya saya bisa sih mencari solusi atas permasalahan ini. Baik, ini lalu kapan rencana dari Pak Artwanto itu dilaksanakan? Secepatnya ya Pak Adi ya, karena saat ini adalah weekend, mungkin hari Senin saya terapkan apa yang saya rencanakan hari ini, dan mudah-mudahan minta doanya Pak Adi berjalan dengan baik. Amin. Baik Pak, kita sudah melakukan proses atau ngobrol ya. Perasaan Bapak gimana setelah kita ngobrol? Untuk perasaan ya, saya lebih lega, lebih senang. Permasalahan saya ini sebenarnya ada solusinya, dan saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan kompetensi guru saya terhadap anak didik saya. Baik Pak Artwanto, terima kasih ya. Saya ingin melihat nanti minggu depan kita ketemu lagi. Saya ingin dapat cerita lagi dari Pak Artwanto bagaimana hasilnya. Siap Pak, nanti bisa kita sharing lagi untuk pertemuan berikutnya, kita bisa berbicara panjang lebar. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Mbak Adi. Baik, bagaimana Pak Adi coachingnya hari ini? Alhamdulillah lancar ini. Oke, luar biasa ya Pak ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak tadi pada saat coaching dengan Pak Artwanto? Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur pilota, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga dapat menggali lebih dalam potensi dari si coach itu sendiri. Oke, baik Pak. Saya juga tadi pada saat observasi saat Pak Adi dan Pak Artwanto melakukan coaching, saya juga punya catatan Pak, di mana saya perhatikan Pak Adi sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita tadi ya, menanyakan tujuan yang dicapai, mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Dan juga saya perhatikan Pak Adi juga betul-betul hadir secara penuhnya di sana, terus mendengarkan dengan aktif, sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coachingnya bisa menemukan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sungguh luar biasa Pak Adi. Baik Pak Adi, yang ingin saya tanyakan lagi nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi melihat hasil dari coaching pada sore hari ini?
kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, sepertinya itu mendengarkan aktif. Karena jika kita mendengarkan aktif, kita bisa menemukan kata-kata kunci yang diberikan oleh Coach. Kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga membuat Coach itu bisa berpikir secara kreatif, menggali ide-ide dari dirinya sendiri, seperti itu. Sungguh luar biasa ya Pak Adi ya. Oke Pak Adi, kegiatan kita sore hari ini observasi pada saat coaching sudah selesai. Harapannya semoga apa yang telah kita peroleh atau kita dapat sore hari ini senantiasa membuat kita menjadi lebih baik, istimewa, menjadi pendidik yang lebih baik untuk menciptakan anak didik yang berkarakter dan prestasi menuju Indonesia emas. Amin, amin. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.